Kali ini kita akan membedah salah satu nama paling terkenal di dunia keuangan untuk benar-benar memahami apa sih sistem operasi di balik kesuksesannya yang luar biasa. Nah, ini loh kata-kata Bill Gates waktu pertama kali ketemu Warren Buffett. Dan kejernihan berpikir itulah yang akan kita gali lebih dalam hari ini. Soalnya, suksesnya Buffett itu bukan soal keajaiban milih saham ya, tapi ini soal seperangkat prinsip yang sangat kuat dan bisa diulang, baik untuk bisnis maupun untuk kehidupan. Untuk bisa mengerti prinsipnya, kita harus kenal dulu orangnya. Seseorang yang hidupnya itu digerakkan oleh rasionalitas dan kebiasaan, bukan kemewahan yang biasanya kita lihat dari orang super kaya. Oke, kita mulai dari sini. Gimana caranya seorang investor hebat bisa jadi yang terhebat di dunia? Semuanya itu berawal dari satu lompatan pemikiran yang krusial banget di awal karirnya. Awalnya, dia itu murid setia mentornya, Ben Graham. Nah, metodenya Graham ini unik, seperti nyari puntung rokok. Maksudnya, dia cari perusahaan-perusahaan yang udah dibuang orang, tapi masih ada sisa satu isapan gratis terakhir. Tapi, ya pendekatan kayak gini ada batasnya. Malah seringkali dia jadi nyangkut di bisnis-bisnis yang ekonominya jelek banget, di mana mau manajernya sepintar apapun, ia tetap susah berhasil. Nah, yang mengubah segalanya adalah partnernya, Charlie Munger. Dialah yang membantunya melihat cara investasi yang, wah beda banget. Nah, ini dia titik baliknya. Dia geser fokusnya dari cuma nyari barang murah, jadi nyari kualitas. Dia sadar, jauh lebih untung bayar harga wajar untuk bisnis yang hebat kayak Sis Candies daripada bayar harga super murah untuk bisnis yang lagi sekarat. Pergeseran cara pandang ini bukan cuma soal milih perusahaan loh, ini juga mengubah cara dia melihat pasar secara keseluruhan. Dan ini membawa kita ke prinsip inti keduanya, menguasai permainan pikiran dalam berinvestasi. Buffett tuh sadar banget, pasar itu seringnya gerak karena emosi, bukan logika. Dan justru, peluang paling gede itu muncul pas semua orang lagi panik-paniknya. Contoh paling pas, ya skandal minyak salad American Express. Waktu Wall Street panik parah, semua orang jual saham. Buffett, dia tetap tenang, malah riset sendiri. Dia mempertaruhkan banyak uang, dan tindakannya ini benar-benar jadi contoh nyata dari motonya yang paling terkenal. Jadilah serakah saat orang lain ketakutan. Jadi apa sih sebenarnya yang Buffett lihat yang orang lain nggak lihat sama sekali? Dia bisa memisahkan antara judul berita yang bikin ngeri dengan kenyataan bisnis di baliknya. Dan kemampuan inilah yang jadi kunci kesuksesannya. Dua aturan inilah intinya. Buat Buffett, sukses jangka panjang itu bukan soal menang besar sesekali, tapi soal gimana caranya nggak bikin satu kesalahan fatal yang bisa ngehapus semua kerja keras kita. Dengan cara ini, dia melindungi modalnya dan membiarkan kekuatan compounding bekerja tanpa gangguan. Oke, jadi selain jago milih investasi, Buffett juga paham banget cara mengelolanya. Caranya, dengan menghindari apa yang dia sebut pasir isap perusahaan. Dia menemukan adanya kekuatan tak terlihat yang kuat banget, yang bikin manajer paling pintar sekalipun, entah kenapa, malah mengambil keputusan-keputusan yang sama sekali nggak rasional. Dia melihat rasionalitas itu seringkali kalah kalau 4 dinamika ini udah mulai berjalan. Ujung-ujungnya, akuisisi yang boros dan menolak ide-ide yang sebenarnya sangat masuk akal. Nah, makanya ini penting banget. Dia sengaja membangun Berkshire Hathaway sebagai penawar racun dari masalah itu. Kantor pusatnya super kecil, budayanya penuh kepercayaan, dan para manajernya diberi otonomi yang luar biasa. Dan akhirnya, kita sampai di puncak dari semua prinsip ini. Bagaimana nilai jangka panjang dan keputusan rasional ini membentuk babak terakhir dalam hidupnya, yaitu filantropi. Setelah seumur hidup melipat gandakan kekayaannya, dia mengumumkan akan memberikan hampir semuanya. Dan tentu saja, caranya pakai logika yang sama persis seperti yang dia gunakan dalam berbisnis. Bukannya bikin yayasan baru yang birokrasinya ribet, dia malah menginvestasikan modalnya ke organisasi yang menurutnya paling efisien dan skalanya paling besar yang sudah ada, Gates Foundation. Coba pikirin, ini tuh sebuah keputusan investasi, bukan sekedar sumbangan biasa. Alasannya, ini nyambung banget sama prinsip bisnisnya. Dia mau modalnya itu produktif, bukan malah menciptakan kehidupan yang santai dan tidak produktif untuk generasi berikutnya. Jadi peramal dari Omaha ini bukan sekedar investor ya. Dia adalah seorang pemikir yang hidupnya jadi sebuah pelajaran tentang rasionalitas. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan, dalam hidup kita masing-masing, di mana kita bisa membedakan mana yang cuma gangguan sementara dan mana yang punya nilai abadi.